Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aula Pramata Dewi dengan nomor induk mahasiswa 13.026.19.19 dari Prodi Pendidikan Fisika B 2019 FMIPA UNJ. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dari suatu sampel atau dari sebuah data pengamatan. Yang dimana di sini saya memiliki sebuah data hasil belajar dari sebuah penelitian, yang dimana terdapat data hasil belajar computer based dan data hasil belajar hands-on. Yang dimana dari masing-masing data memiliki nilai pretest dan nilai post-test, baik di computer based maupun yang di hands-on. Datanya sebagai berikut. Nah, untuk menguji normalitas dari data ini, dari data pengamatan ini, kita perlu mencari S-nya. S itu total nilainya, jumlah dari nilainya. Lalu N itu berapa banyaknya data yang disajikan. Lalu kita perlu mencari rata-ratanya. Lalu kita mencari standar deviasinya. Jadi, langsung saja akan saya paparkan satu persatu dari data hasil belajar computer base. Nah, ini sudah saya pindahkan ya ke Excel yang lain. Jadi sudah saya pisahkan, di sini kita akan membahas yang data hasil belajar computer base terlebih dahulu. Di sini sudah saya paste ulang, nilainya di sini ada nilai pretestnya dan nilai post-testnya. Lalu kita bisa mencari jumlah datanya, jumlah berapa sih nilainya, total nilainya. Jadi di sini kita dapat menggunakan formula sum data di C10 hingga C38. Setelah dijumlah, totalnya sekian. Lalu kita dapat mencari berapa sih total data yang disajikan, maksudnya berapa sih banyaknya data yang disajikan. Maka di sini dapatkan hasilnya 29, lalu kita dapat mencari rata-rata nilainya, nilai dari pretestnya. Di sini 61,90, lalu untuk rata-rata post-testnya ada 74,31, lalu di sini ada variasi untuk mencari standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi adalah akar dari variasi. Nah, jadi untuk standar deviasi dari pretest computer base yaitu 10,86 dan untuk standar deviasi post-testnya itu 5,53. Nah, pada data ini kita juga perlu mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya, yaitu bisa kita sebut lower dan upper. Nah, untuk yang pretest, yang nilai terendahnya setelah kita urutkan, nilai terendahnya ada 43 dan nilai tertingginya adalah 73. Lalu untuk post-testnya, nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 83. Langsung saja akan kita coba uji normalitas dari suatu sampelnya. Dari data pengamatan computer base-nya. Yang pertama kita yang pretestnya terlebih dahulu. Di sini kita uji normalitas data hasil belajar computer based pretest. Di mana dalam uji normalitas ini terdapat hipotesis. Kita menguji hipotesis ada HO, yaitu data berdistribusi normal, dan HA data tidak berdistribusi normal. Jadi kita akan mencari tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau HO, atau data tersebut tidak berdistribusi normal atau HA. Nah, untuk pengujiannya dapat menggunakan rumus chi-square. Nah, ini namanya chi-square. Chi-square sama dengan sigma dalam kurung OI dikurang EI dikuadratkan dibagi dengan EI, yang dimana I itu dimulai dari angka 1 hingga K. Seperti itu. Nah, kriterianya yang digunakan HO atau data berdistribusi normal dapat diterima jika chi-square yang dihitung, chi-square yang kita hitung nanti nilainya lebih kecil daripada chi-square tabelnya, chi-square pada tabel.
Nah, untuk memahaminya langsung saja kita hitung saja. Jadi kita pengujian hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini ada nilai maksimal, nilai minimal, rentang, banyak kelas, panjang kelas, rata-rata. Lalu ini ada standar deviasi, lalu ada banyaknya data. Pertama kita mencari nilai maksimal. Seperti yang kita tahu tadi, nilai maksimal sudah dijelaskan bahwa nilai maksimal itu adalah upper. Berarti di sini nilai maksimalnya untuk pretest adalah 73. Lalu untuk nilai minimal pada pretest yaitu 43. Gitu. Nah, rentang itu tinggal nilai maksimalnya dikurang dengan nilai minimalnya. 73 dikurang 43, maka hasilnya 30. Lalu kita mencari banyaknya kelas. Dengan banyaknya kelas, kita dapat menggunakan formula pada Excel sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log data hasil belajar C40. Nah, C40 pada data hasil belajar, kita lihat C40 adalah N, banyaknya data yang disajikan ada 29, berarti kita hitungnya 1 ditambah 3,3 dikali log 29, maka dapat dihasilkan banyaknya kelas yaitu 5,825 sekian. Lalu kita dapat mencari panjang kelasnya, yaitu dengan menggunakan formula G24 dibagi G25, yang dimana G24 adalah rentang, dan G25 adalah banyaknya kelas. Jadi untuk mencari panjang kelas, didapatkan dari banyaknya kelas dibagi dengan rentang. Maka untuk pretest komputer base didapatkan hasil 5,149 sekian. Lalu di sini kita juga mencari nilai rata-ratanya. Didapatkan dari data hasil belajar pada sheet pertama pada data C41. C41 di sini rata-ratanya, maka hasilnya adalah 61,90. Lalu S-nya C43, kita lihat di sini C43 di sini didapatkan standar deviasinya yaitu 10,86. Lalu N-nya didapatkan dari data hasil belajar ke C40. C40 yang dimana nilainya adalah 29. Nah, lalu di sini didapatkan kita masukkan untuk menghitung chi-square, kita memerlukan interval kelas, batas kelas, Z untuk batas kelas, peluang untuk Z, luas kelas untuk Z, EI, OI, lalu di sini kita bisa masukkan rumusnya, lalu di sini ada nilai Z untuk batas kelas, nilai mutlaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini min 1,79, maka nilai mutlaknya adalah 1,79. Jadi kita langsung saja, di kelas interval yang pertama, 43,0 hingga 49,0, maka batas kelasnya adalah 42,5. Maka Z untuk batas kelasnya didapatkan dari formula tersebut, yang dimana F29 yaitu banyaknya kelas, lalu S23 yaitu rata-rata, setelah dikurangkan dibagi dengan S. S itu adalah standar deviasinya, maka didapatkan hasil Z untuk batas kelasnya yaitu 1,79. Lalu peluang untuk Z dapat menggunakan formula sebagai berikut, sama dengan norm SDIST dikali W29 dikurang 0,5, maka didapatkan peluang untuk Z adalah 0,4629. Lalu luas kelas untuk Z didapatkan dari formula berikut, maka didapatkan hasil 0,0898. Lalu untuk EI, yaitu di mana M29 dikali S25, di mana M29 adalah luas kelas untuk Z, dan S25 yaitu banyaknya data. Berarti EI itu berarti luas kelas untuk Z dikali dengan banyaknya data. Maka didapatkan EI-nya untuk interval kelas
43 hingga 49 yaitu 2,6048. Lalu OI-nya sama dengan sum dari data ke 53 hingga data ke C53 hingga data ke C81, maka OI-nya adalah 7. Lalu langsung saja kita hitung semuanya. Maka didapatkan rumus C-square-nya OI min EI kuadrat dibagi EI, maka hasilnya adalah berikut. Maka C-square perhitungannya hasilnya adalah 32,192 pada data hasil belajar computer based pretest. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai C-square perhitungannya. Lalu kita dapat mencari C-square tabelnya. Yang dimana untuk mencari C-square tabel, yang dimana di sini A-nya kita menggunakan A-nya 5%, DK-nya itu 29,1, yang dimana 29 ini didapatkan dari banyaknya data percobaan, atau kalau di sini kita menggunakan banyaknya nilai, maka nilainya kan 29. N-nya 29. Dikurang dengan 1, itu hasilnya 28, maka DK-nya adalah 28. Maka diperoleh C-square tabelnya adalah sebagai berikut. Kita dapat menggunakan formula berikut sama dengan CHIINV dikali 5%, dalam kurung 5% dan 28. 5% ini, di mana 5% ini adalah A-nya dan 28 ini adalah banyak data. Maka didapatkan hasil 41,3371. Nah, untuk kita dapat cross-check-nya, kita dapat menyamakan pada tabel C-square pada link berikut. Kita bisa cross-check ya, jadi kita bisa cari nilainya sama atau enggak pada tabel ini. Kita lihat di sini, kita masukkan linknya. Nah, tadi kita menggunakan alfanya itu 5%, atau kalau didesimalkan adalah 0,05, dan DK-nya adalah 28. Kita bisa lihat di sini, alfanya 0,05 dan DK-nya 28. Di sini, berarti di sini nilainya 41,3371. Sudah sama sesuai dengan perhitungan yang sudah sama dengan pada formula Excel yang kita dapatkan di sini 41,3371. Nah, lalu yang seperti yang kita tahu di sini, kriteria di mana HO diterima jika C-square perhitungan itu lebih kecil dari C-square tabel. Di sini kita lihat C-square perhitungannya adalah 32,1920 dan C-square tabelnya adalah 41,3371. Nah, berarti data hasil belajar computer based pretest ini dikatakan berdistribusi normal karena nilai C-square tabelnya itu lebih besar dari nilai C-square perhitungannya. Bisa dilihat ini 41,3371 lebih besar dari 32,1920. Maka didapatkan hasil, maka kesimpulannya adalah data hasil belajar computer based pretest dinyatakan berdistribusi normal. Begitu. Kita lanjut ke data uji normalitas data hasil belajar computer based yang post-testnya. Yang tadi kan pretestnya, sekarang kita uji normalitas yang post-testnya. Sama seperti tadi, cuma tinggal berbeda datanya saja ya. Jadi caranya sama. Di sini ada HO dan HA, di mana dikatakan berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal. Rumusnya sama, C-square sama dengan sigma OI min EI kuadrat per EI, di mana I itu dimulai dari 1 hingga K. Sama seperti tadi, kriterianya HO diterima jika C-square perhitungan itu lebih kecil dari C-square tabel.
Di sini kita dapatkan nilai maksimal dari post-test computer base yaitu 83. Di sini nilai maksimalnya ada 83. Lalu nilai minimalnya adalah 60, sama ya. Lalu rentangnya 83 dikurang 60 hasilnya 23. Lalu banyaknya kelas 1 plus 3,3 dikali log data hasil belajar. Data hasil belajarnya di sini ada 29, nilainya tuh jumlahnya ada totalnya ada 29 data. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log 29 hasilnya 5,83. Lalu panjang kelasnya yaitu rentang dibagi banyaknya kelas, yang dimana hasilnya ada 3,95. Lalu rata-rata dari nilai post-testnya rata-ratanya adalah 74,31, dimasukkan ke sini. Lalu S-nya atau standar deviasinya 5,53 kita masukkan ke sini. Lalu N-nya adalah banyaknya data yang disajikan. Di sini banyaknya data adalah 29, maka kita masukkan N-nya adalah 29. Sama seperti tadi, kita hitung chi-square-nya, kita masukkan ke tabel. Di sini ada interval kelas, batas kelas, peluang untuk Z, luas kelas untuk Z, EI, OI dimasukkan ke rumus. Kita dapatkan setelah kita hitung satu-satu batas kelasnya hingga ke EI dan OI-nya untuk masing-masing interval kelas dari 60 hingga 66 hingga 95 sampai 101, maka didapatkan chi-square perhitungannya. Ini chi-square perhitungan hasilnya adalah 2,3439. Lalu kita setelah kita cari chi-square perhitungannya, kita cari nilai chi-square tabelnya. Untuk chi-square tabel sama seperti tadi, A-nya adalah 5%, atau jika didesimalkan adalah 0,05, dengan DK itu banyaknya data dikurang 1, banyaknya datanya itu 29 dikurang 1, maka hasilnya 28, maka chi-square tabelnya adalah sebagai berikut. Di sini 5% adalah A-nya, alfanya, dan 28 ini adalah DK-nya. Maka karena sama, maka didapatkan hasil 41,3371. Bisa kita lihat ulang, di sini nilainya sama untuk alfa 0,05 atau 5%, dan DK-nya 28 didapatkan 41,3371. Nah, di sini didapatkan bahwa chi-square perhitungan nilainya lebih kecil dari chi-square tabel. Maka, dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar computer-based post-test, datanya berdistribusi normal. Seperti itu. Dikarenakan kita sudah membahas data hasil belajar computer-based yang pretest maupun post-test, dan keduanya dinyatakan berdistribusi normal karena chi-square perhitungannya lebih kecil dari chi-square tabelnya, maka langsung saja kita beralih ke data hasil belajar hand-on. Hand-on ya, di sini hand-on, harusnya hand-on. Di sini data hasil belajar hand-on yang dimana nilainya 67 hingga sekian untuk pretestnya, dan nilai post-testnya 80 hingga sekian. Sama seperti tadi, kita cari total datanya, berarti maksudnya total nilainya, misalnya dari C10 hingga C38, maka di sini C10 dijumlah hingga C38, maka hasilnya 1737, maka untuk post-testnya 21,2161. Lalu kita cari banyaknya nilai yang disajikan. Di sini ada 29, dapat dibuktikan dari sini banyaknya ada 29, baik pretest maupun post-testnya. Lalu kita mencari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari semua nilai ini, untuk pretest rata-ratanya 59,90, lalu untuk post-test nilai rata-ratanya 74,52. Lalu di sini kita dapatkan variansinya, 101,60 untuk pretest dan 50,33 untuk post-testnya. Dari variansi ini kita dapatkan standar deviasi. Untuk pretest didapatkan 10,08 dan untuk post-test 7,09.
Nah, dari data ini juga setelah kita urutkan, kita dapatkan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nilai minimum dari pretest hand-on yaitu 40 dan nilai maksimumnya adalah 73. Lalu nilai maksimumnya dari post-test hand-on yaitu 60 hingga 83. Langsung saja kita uji normalitas. Seperti tadi kita menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Menggunakan rumus chi-square seperti berikut, dengan kriteria data berdistribusi normal atau HO diterima jika chi-square perhitungannya itu nilainya lebih kecil dari chi-square tabelnya. Di sini kita dapatkan nilai maksimal dari pretest. Kita cari dulu yang pretestnya. Nilai maksimal dari pretest hand-on 73 dan nilai minimalnya adalah 40. Kita masukkan, lalu rentangnya tinggal 73 dikurang 40 adalah 33. Lalu banyak kelasnya itu 1 ditambah 33 dikali log data hasil belajarnya, jumlah banyaknya data, maka 1 ditambah 3,3 dikali log 29 hasilnya 5,825 sekian. Lalu panjang kelas kita didapatkan dari rentang dibagi banyaknya kelas, maka panjang kelasnya adalah 5,6643 sekian. Lalu rata-ratanya kita dapatkan dari rata-rata nilai pretestnya. Rata-ratanya adalah 59,90, lalu kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya sudah dihitung sebelumnya. Nilainya adalah 10,08, kita masukkan, lalu banyaknya data ada 29. Banyaknya ada 29. Langsung saja kita buat tabel chi-square-nya. Tabel untuk menghitung chi-square-nya. Ada kelas interval, batas kelas, Z untuk batas kelas, peluang untuk Z, luas kelas untuk Z, EI, OI, lalu kita masukkan rumus chi-square, OI min EI kuadrat per EI, maka didapatkan chi-square perhitungannya pada data hasil belajar hand-on pretest adalah 30,1560. 30,1560. Lalu karena sudah kita temukan chi-square perhitungannya, maka kita dapat mencari chi-square tabelnya untuk dapat kita analisis apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Maka kita cari untuk chi-square tabelnya, A-nya 5% atau 0,05 desimalnya, lalu DK 29,1, yang dimana 29 adalah banyaknya data, dikurang 1 hasilnya 28, maka chi-square tabelnya adalah 41,337. Dan sudah sama atau sesuai pada tabel chi-square berikut, dengan alfanya 0,05, dan DK-nya adalah 28. Di sini sama 41,3371. Maka dikarenakan chi-square-nya itu 30,1560 lebih kecil dari 41,3371 yang dimana ini merupakan chi-square tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar hand-on pretest berdistribusi normal, dikarenakan memenuhi kriteria chi-square perhitungan itu lebih kecil dari chi-square tabel. Karena sudah, langsung saja kita beralih ke data hasil belajar post-test-nya, hand-on post-test. Sama seperti tadi ada hipotesisnya, ada HO-HA. Di sini ada rumus chi-square-nya sebagai berikut, dengan kriteria sama seperti tadi, HO itu diterima, HO atau data berdistribusi normal diterima jika chi-square perhitungan itu lebih kecil dari chi-square tabelnya, di mana kita dapat masukkan nilai maksimalnya. Maksimalnya adalah 83, dan nilai minimalnya 60. Dapat dimasukkan ke sini, lalu rentangnya tinggal 83 dikurang 60, hasilnya adalah 23, lalu banyaknya kelas sama 1 plus 3,3 dikali log data ke E40. E40 adalah
banyaknya data. Maka hasilnya 5,83. Lalu untuk panjang kelasnya kita dapat mencarinya dari rentang dibagi banyaknya kelas, maka hasilnya adalah 3,95. Lalu rata-ratanya kita masukkan dari sini, rata-ratanya adalah 74,52. Lalu kita masukkan standar deviasinya adalah 7,09. Lalu N-nya atau banyaknya data, banyaknya nilai di sini adalah 29. Lalu langsung aja seperti tadi kita hitung satu-satu, kita hitung chi-square-nya, chi-square perhitungannya, kita masukkan ke dalam tabel, yang dimana ada interval kelasnya, batas kelas, Z untuk batas kelas, peluang untuk Z, luas kelas untuk Z, EI, OI, dan rumusnya sebagai berikut. Yang dimana rumusnya adalah OI min EI kuadrat dibagi dengan EI. Maka didapatkan untuk data hasil belajar hand-on post-test, chi-square perhitungannya adalah 1,1674. Lalu setelah kita dapatkan chi-square perhitungannya, kita dapat mencari chi-square tabelnya. Sama, A-nya 5% atau jika didesimalkan adalah 0,05, DK-nya itu jumlah banyaknya data dikurang dengan 1, maka 29 dikurang 1 adalah 28, maka didapatkan hasil setelah kita masukkan formula berikut, di mana 5% adalah A-nya dan 28 adalah DK-nya, maka chi-square tabelnya adalah 41,3371. Sama seperti di sini, jika alfanya 0,05, DK-nya 28, 41,3371. Setelah kita dapatkan chi-square tabelnya, dapat kita lihat di sini nilai chi-square perhitungannya, chi-square yang sudah kita hitung, nilainya 1,1674, yang dimana chi-square perhitungannya lebih kecil dari chi-square tabelnya, yang dimana nilainya itu 41,3371. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar hand-on post-test berdistribusi normal, karena chi-square perhitungannya itu lebih kecil dari chi-square tabelnya. Berarti disimpulkan dari semuanya, data hasil belajar computer based maupun hand-on, baik yang pretest maupun post-test, semuanya datanya berdistribusi normal, karena didapatkan hasil bahwa chi-square perhitungannya, chi-square pada perhitungan ini, nilainya semuanya lebih kecil daripada chi-square tabelnya. Seperti itu. Baik, dikarenakan telah saya bahas semua, setelah saya lakukan semua uji normalitasnya untuk data hasil belajar hand-on ataupun computer based, baik yang pretest maupun yang post-test, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.